Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman yang saya kasihi, hari ini saya mau mengajak untuk berbincang-bincang mengenai ilusi. Ilusi mungkin awalnya dikenal ketika ada seorang ilusionis, orang yang bisa membuat gambaran yang berbeda dari yang terjadi sehari-hari. Namun, saya akan memulai dengan pernyataan bahwa ilusi itu sebenarnya justru terjadi terus-menerus di dalam hidup kita. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, lalu kita lupa bahwa itu adalah ilusi. Alasannya demikian. Saya melihat sesuatu, saya menggunakan mata saya. Ada cahaya kena pada sesuatu itu, cahayanya memantul ke dalam mata saya. Lalu mata saya mengubahnya menjadi sinyal-sinyal, lalu sampai ke dalam otak kita. Demikian juga kalau saya mendengar entah musik atau suara apapun. Sebenarnya saya hanya mendengar sesuatu bergetar, entah di mana getarannya sampai ke telinga saya. Kemudian oleh telinga dirubah menjadi sinyal-sinyal. Sinyal itu masuk ke dalam otak saya. Jadi kelima panca indera saya berguna untuk menangkap sinyal-sinyal itu. Entah suara, entah cahaya, entah panas, dan yang lain-lain. Jadi minimal, menurut kategori manusia, ada 5 macam alat yang bisa menangkap sinyal-sinyal dari luar kita. Nah, dari itu saja, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya yang saya lihat ini, yang saya dengar ini, yang saya rasakan ini, itu adalah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh indera-indera kita. Hanya sinyalnya dan oleh indera kita. Tentang sumber sinyalnya, dan seandainya ditangkap bukan oleh panca indera kita, tetapi oleh yang bukan panca indera kita, mungkin akan berbeda lagi yang sampai kepada kesimpulan sebenarnya apa itu. Teman-teman, ketika masuk ke dalam otak, minimal saya bisa membaginya menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sinyal yang betul-betul hanya berupa data. Dingin, nggak ada rasa apapun. Pokoknya ya 2 tambah 2, 4 sudah. Dalam keadaan sedih, bahagia, di jalan, di kamar tidur, ya 2 tambah 2, 4. Itu yang saya beri nama data. Tetapi selain data masih ada sinyal yang lain yang mempengaruhi rasa. Rasa itu akan membuat suasana yang berbeda. Ketika saya kenyang, ketika saya lapar, maka 2 tambah 2 itu akan sedikit berbeda. Ketika kenyang, 2 tambah 2 ya enak saja.
Tetapi ketika saya sedang lapar, maka 2 tambah 2 itu sedikit berat rasanya. Seperti malas untuk berbicara tentang 2 tambah 2. Ada rasa enggan, rasa malas, rasa sudahlah nggak usah diganggu dengan hal seperti itu, semacam itu. Nah, hal yang kedua ini akan mempengaruhi bagaimana otak kita menangkap sesuatu. Maka otak kita minimal memilahnya menjadi 2 hal. Dan itu terus-menerus menyertai kita. Meskipun kita yakin bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 itu akan terus berlangsung setiap saat, namun indera yang dipengaruhi oleh rasa itu menangkap suasana yang berbeda. 2 tambah 2 di pasar dengan 2 tambah 2 di puncak gunung yang sepi, itu membuat 2 tambah 2 itu ada yang berbeda. Oke, jadi minimal panca indera kita masuk ke dalam otak kita, ada 2 pintu. Yang satu pintu yang hanya murni berbicara tentang data, dan pintu yang lain yang banyak berbicara tentang rasa. Keduanya ini itu yang membentuk ilusi di dalam pengalaman kita sehari-hari. Kalau saya mendengar teman-teman mengatakan bakso di ujung gang itu yang paling enak, kata-kata itu pun akan mempengaruhi 2 hal ini. Ada bakso dan ada yang paling enak. Akibat 2 hal ini sudah terwujud di dalam kesadaran saya. Ada pilihan, kalau beli bakso pergi ke ujung gang ini. Tanpa disadari, kata-kata teman saya yang sangat dekat dengan saya ini mempengaruhi dan membentuk ilusi bagi saya. Sehingga meskipun belum pernah mencoba, ketika ada teman lain lagi ingin mengajak saya untuk makan bakso, maka ilusi dari teman pertama tadi akan berbicara lebih dahulu. Pergilah ke ujung gang, karena di sana baksonya yang paling enak. Dua ini memengaruhi hampir seluruh waktu kita sehari-hari. Data dan rasa. Dan inilah yang membentuk ilusi itu. Jadi ilusi itu seperti ikan berbicara tentang air. Air itu ya adalah alamnya untuk hidup, untuk bernafas, untuk mengambil makanan, tapi juga sekaligus untuk membuang kotoran. Jadi keadaan data dan rasa itu menjadi lingkungan hidup kita yang tidak bisa kita keluar dari situ. Namun sebagai manusia, maka kita diberi piranti, diberi perangkat lebih, agar supaya meskipun kita ada di dalam lingkungan itu,
namun kita bisa mengambil jarak. Bukan mengambil jarak secara geografis, tetapi mengambil jarak secara kesadaran. Sehingga ketika saya berpikir mengenai 1 atau 2 tambah 2 sama dengan 4, maka pada saat otak saya bekerja menjawab pertanyaan 2 tambah 2 itu berapa, saat itu kesadaran saya menjadi penontonnya. Sehingga ketika otak mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, maka kesadaran saya akan mengatakan, ya betul. Tentang rasa, ketika saya sudah yakin bahwa bakso di ujung gang itu yang paling enak, lalu saya mengajak teman saya untuk ke sana, dan saya rasakan, ternyata bakso itu memang enak. Perasaan saya mengatakan enak, namun kesadaran saya mengatakan 1, data dari teman pertama itu betul, bakso itu enak, oleh karena 2, rasa yang saya bawa saat saya mencicipi bakso di ujung gang itu memberi konfirmasi pada data yang pertama. Jadi rasa oleh karena mengalami mengkonfirmasi data yang sekedar saya dengar dari teman saya yang pertama. Ketika 2 hal itu berbincang-bincang di depan kesadaran saya bisa merasakan, oh begitu, aku mendapatkan berita, aku setuju dengan berita itu karena yang ngomong adalah temanku, namun kemudian aku baru meyakini hal itu ketika aku mencobanya, ketika aku menjadikan informasi itu menjadi pengalamanku. Oh iya, ternyata betul. Dan proses itu semua terjadi di depan kesadaranku. Data adalah pirantiku yang pertama, pengalaman adalah pirantiku yang kedua, dan yang ketiga adalah aku, kesadaranku, yang bisa menyadari saat aku menerima informasi itu dan saat aku mengalami. Mengalami apa? Mengalami rasa nikmat bakso itu. Yang satu hanya informasi, itu saya katakan sebagai data, tapi pengalaman mencicipi bakso itu melibatkan rasa saya. Informasi ditemukan lagi dengan pengalaman indera saya, lidah saya, penciuman saya. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kita butuh informasi yang bisa kita temukan, apalagi di zaman media sosial ini. Informasi apapun akan dengan mudah saya akses dalam gadget di tangan saya. Namun dari pengalaman tadi, kita harus membuat pilihan dengan membuat seleksi. Manakah informasi yang betul sesuai dengan pengalaman? Jadi data tidak cukup. Harus dibarengi dengan pengalaman rasa dari apa yang diinformasikan tadi. Dengan demikian, maka kita bisa melihat dinamika ini
terhadap banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Mulai dengan yang paling sederhana, ketika aku meyakini sesuatu, apakah keyakinanku itu hanya didasarkan oleh data, oleh informasi, ataukah yang kuyakini itu sudah melalui seleksi rasa, pengalaman langsung yang bisa dirasakan oleh panca inderaku. Ilusi terjadi ketika kita baru mendapatkan informasi. Ilusi akan dikuliti ketika kita mencoba mengalaminya. Tentu kita harus memilah-milah informasi mana yang perlu kita seleksi dengan pengalaman kita. Namun, ini sudah cukup untuk menjadi alat seleksi. Agar supaya apa yang kuyakini tidak sekedar dari informasi data langsung kuyakini. Haruslah aku melewatkannya dengan piranti yang lain yang kumiliki, yaitu dengan pengalaman merasakan langsung, melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung, mencium langsung. Jadi kelima macam indera itu perlu kita pakai agar supaya informasi yang begitu mudah dari otak masuk ke otak kita, jangan langsung diyakini dengan hati kita. Haruslah itu dilewatkan dulu dengan pengalaman. Informasi kadang cukup hanya diseleksi dengan akal sehat. Bila kita sudah berulang kali melakukan seleksi dengan pengalaman rasa itu, maka ini akan mengiritkan kita dalam membuat seleksi. Namun ketika kita belum punya akal sehat yang cukup untuk itu, mau tidak mau, kita harus kembali kepada mengalaminya langsung. Nah, ilusi ini harus kita sadari. Karena terlalu banyak kita mengandaikan sesuatu sebagai kebenaran tanpa melalui proses menerima data yang cukup dari sumber yang kompeten. Yang kedua, melalui seleksi agar supaya kelima panca indera kita sendiri ikut merasakan apa betul omongan itu kalau dialami, apakah masuk akal, apakah bisa diterima oleh kelima inderaku. Ini sudah cukup. Kemudian barulah saya melangkah pada langkah berikutnya saat kita menggunakan piranti yang lain. Piranti yang mengatasi data dan rasa. Piranti yang oleh orang psikologi disebut dengan intuisi. Intuisi sebenarnya bekerja dengan cara yang sama. Ketika saya menangkap sesuatu, lalu ditangkap oleh indera dan diproses oleh otakku dan kuberi nama 1, 2, 3, dan seterusnya. Piranti ini, piranti intuisi itu juga sama dengan ketika aku merasakan langsung. Yang mau ditekankan adalah saat itu aku mengalami sesuatu, namun sebenarnya pengalaman itu pun tidak langsung kualami, tetapi hanya melalui representasi yang diberikan oleh panca indera kita. Dan semakin kita
mendalami ini, kita akan merasakan kalau ada orang yang mengatakan indera keenam itu seperti apa. Atau mungkin ada indera ketujuh atau kedelapan. Sekedar mau mengatakan bahwa selain kelima indera itu, masih ada indera-indera yang lain yang mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, namun itu mungkin ketika dia juga memberikan kepada kita representasi dari realitas yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita bisa menggunakan itu semua, representasi dari macam-macam indera kita, dari indera yang 5 ditambah dengan indera yang ekstra untuk kita masing-masing, saat itulah aku mampu mengolah semuanya, menyatukan semuanya, tidak hanya 5 dimensi dari panca indera, tapi mungkin 6, mungkin 7. Semua data itu hadir di depanku dalam bentuk informasi yang hanya bisa dipahami oleh hati kita. Dan hati kita akan memproses itu, menjelaskan kepada kita. Dan hati punya kemampuan yang lebih daripada otak kita. Dia akan memberi gambar yang lebih utuh tentang apa yang diwakilkan dengan konsep ini atau konsep itu. Contoh, kalau saya pergi ke tempat wisata, saya katakan tempat itu indah. Maka panca indera saya bisa memberikan data, bisa menstimulus rasa. Maka saya bisa mengalami di tempat itu apa yang digambarkan orang. Tapi sekarang, kalau saya berbicara misalnya mengenai Tuhan, siapa yang pernah bertemu Tuhan? Sulit untuk membuktikan bahwa seseorang sudah bertemu dengan Tuhan. Memang hati kecil kita mengatakan, ya itu ada. Dan itu di dalam Pancasila dirumuskan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini meyakini di dalam hati kecilnya ada Tuhan, dan itu Maha Esa, tidak terpecah belah. Dan itu yang mengadakan semua yang beraneka ragam ini. Maka, bagaimana saya tidak sekedar menerima itu sebagai data? Bagaimana saya bisa merasakan itu sebagai sesuatu yang bisa kualami? Karena kalau itu sudah kita cicipi, kita akan merasakan, ya, ternyata yang dirumuskan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu rasanya seperti itu, tetapi aku di dalam hati kecilku mengatakan dia itu seperti ini. Meskipun itu tentu saja tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata seperti ini. Namun ada sesuatu yang mirip ketika ada begitu banyak orang tua di halaman itu, halaman sekolah itu, dan ketika melihat seorang bapak dan seorang ibu itu, tidak yang terbaik, tidak yang termuda, tidak yang tercantik, tapi hati kecilku berdesir, itulah bapakku, itulah ibuku.
pilihan yang terbaik, yang paling menyenangkan, diruntuhkan semua ketika aku sampai pada kesimpulan yang paling dasar. Apapun kata orang, apapun pengaruhnya, tidak peduli, tapi aku katakan itu bapakku dan ibuku. Pengalaman itu seharusnya bisa menjadi cara bagi kita untuk menyibak ilusi yang menjadi dunia kita untuk hidup ini. Kita tidak bisa hidup tanpa ilusi yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak membedakan mana yang ilusi dan mana yang real, apa bedanya kita dengan ikan, dengan kambing? Kita dianugerahi kemampuan akal budi yang memungkinkan kita tetap hidup di dalam genangan ilusi ini. Namun aku tahu bahwa ilusi itu bila kukuliti terus-menerus, aku akan menyentuh realitas yang sesungguhnya. Aku tidak hanya menyentuh representasi, perwakilan dari realitas, tetapi aku bisa bertemu dengan realitas itu langsung. Ini yang kita perlukan untuk menyaring begitu banyaknya informasi yang masuk ke dalam diri kita. Aku tidak boleh terjebak di dalam ilusi-ilusi, meskipun mau tidak mau aku harus menggunakan ilusi. Tetapi dengan sikap kritis, ilusi itu akan terus-menerus kukuliti. Hanya dengan tekun mengkuliti ilusi-ilusi itu, aku akan menyentuh di kedalaman hatiku realitas yang sesungguhnya. Semua informasi dari yang paling profan sampai yang paling sakral itu semuanya ilusi. Tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah. Namun hanya cara itu yang tersedia bagi kita agar aku bisa bertemu dengan realitas yang sesungguhnya. Saya menggambarkan ilusi itu seperti steiger. Steiger itu perancah yang digunakan orang untuk membangun gedung. Ketika gedung mau dibangun, dibangunlah perancah dulu. Ketika gedung sudah jadi, perancah itu dihilangkan. Lalu aku punya gedung yang permanen. Apa yang kita lihat sehari-hari, yang saya sebut sebagai ilusi itu seperti perancah, seperti steiger itu. Dia selalu disediakan untuk kita. Melalui rasa, melalui penglihatan, melalui pertemanan, itu semua ilusi. Maksudnya apa? Itu disediakan bagi kita hari itu agar supaya aku membangun bangunanku yang permanen untuk hari itu. Besok aku harus membangun bangunan yang lain lagi, yang permanen lagi, melalui peristiwa-peristiwa yang mengalir begitu saja sepanjang hari. Dengan demikian, hidup ini sebenarnya adalah usaha kita untuk membangun bangunan kita yang permanen. Melalui apa? Melalui steiger, melalui perancah. Dan itu adalah ilusi yang digelar di depan hidup kita sepanjang hari. Maka, jangan sampai sehari pun kita lewatkan tanpa membangun sesuatu. Karena perancahnya sudah tersedia di sana. Steigernya sudah disiapkan di sana. Melalui berbagai macam cerita, berita, pengalaman hari itu.
Maka saya menyetujui bahwa apapun yang ada ini adalah ilusi, betul. Dan ilusi itu berguna sebagai steiger agar kita membangun bangunan kita yang permanen. Bangunan yang akan selalu kita bawa kemanapun kita berada. Yang sudah kubangun sekian tahun di Jogja, aku pindah Jakarta, bangunan itu pun kubawa. Tidak berat, karena dia adalah aku yang bertumbuh menjadi gedung yang megah, yang bisa kunikmati setiap saat, yang bisa kurasakan setiap saat. Orang lain nggak melihat, biar saja mereka punya urusan dengan rumah mereka sendiri, dengan bangunan mereka sendiri. Namun aku bertanggung jawab untuk terus-menerus membangun rumahku, membangun istanaku. Data dan rasa adalah ilusi, tapi dia adalah steiger yang disediakan bagiku untuk membangun istanaku. Yang dimanapun aku berada, istanaku itulah yang akan menaungi aku. Semoga pemahaman dan pengalaman ilusi yang terus akan membanjiri hidup kita tidak pernah kita sia-siakan. Supaya di akhir aku menemukan istanaku. Istana di mana aku akan melewatkan masa yang akan datang di dalamnya. Salam semesta.